Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang vaksin. Apakah kemudian vaksin itu merupakan kewajiban atau merupakan hak bagi warga negara? Jadi banyak kemudian yang menanyakan kepada saya, bagaimana kemudian kalau saya tidak mau divaksin? Dengan berbagai alasan yang objektif, ada juga yang subjektif, ada yang kemudian tidak mempercayai vaksin, atau kemudian ada dengan argumen dan alasan-alasan tertentu, sehingga kemudian terdapat beberapa orang yang kemudian menanyakan kepada saya, apakah vaksin itu merupakan kewajiban atau merupakan hak bagi warga negara. Tentu apabila merupakan kewajiban, maka seluruh warga negara harus melakukan vaksin. Akan tetapi apabila hal tersebut merupakan hak, maka tentu menjadi pilihan bagi warga negara untuk melakukan vaksin atau tidak melakukan vaksin. Baik, seperti biasa saya akan membahas melalui channel saya, melalui media analisis pakar atau ANKAR. Yang pertama, kita harus melihat dasar konstitusionalitas dari pengaturan kesehatan atau pengaturan tentang kesehatan dalam konstitusi kita. Dalam konstitusi itu disebutkan bahwa perihal tentang kesehatan itu merupakan hak dari warga negara. Sekali lagi, kesehatan merupakan hak dari warga negara. Hal itu sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3. Saya bacakan di sini. Pasal 28H ayat 1 itu menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sekali lagi, saya tekankan di sini, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, kesehatan itu merupakan hak bagi setiap orang atau bagi setiap warga negara. Kemudian pasal 34 ayat 3 itu juga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Artinya di sini juga ditekankan fasilitas kesehatan itu merupakan tanggung jawab negara. Artinya melalui dua pasal dalam konstitusi kita ini sebenarnya mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak bagi warga negara. Artinya, kesehatan bukan kewajiban bagi warga negara untuk kemudian, bagi pemerintah untuk kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan bagi warga negara. Untuk itu di sini, dalam konstitusi kita, itu ditekankan bahwa kesehatan merupakan hak dari warga negara. Yang kedua, bagaimana kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan kita? Dalam Undang-Undang Kesehatan itu dinyatakan bahwa setiap orang secara mandiri menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa adanya paksaan, karena kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara. Artinya di sini setiap warga negara itu berhak kemudian menentukan sendiri terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri. Untuk itu kemudian dalam setiap diagnosa yang akan dilakukan, maka tentu harus meminta persetujuan dari orang per orang yang bersangkutan. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan, yakni setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya. Jadi jelas menurut Undang-Undang Kesehatan ini, kesehatan merupakan hak bagi warga negara yang kemudian warga negara tersebut itu dapat menentukan sendiri terhadap pelayanan yang akan diterimanya, bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga kemudian berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan ini, masyarakat kemudian dapat menentukan terhadap pelayanan kesehatannya sendiri tanpa adanya paksaan atau kewajiban dari pihak manapun. Yang ketiga, bagaimana dengan vaksin? Vaksin menurut PP nomor 99 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin untuk pelaksanaan penanggulangan virus COVID-19
itu diwajibkan bagi setiap orang atau seluruh warga negara Indonesia. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13A yang menyatakan mewajibkan kepada setiap orang untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Artinya, vaksin diwajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, tentu pasal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan maupun dengan dasar konstitusionalitas berkaitan dengan hak mendapatkan kesehatan. Selain itu, melalui PP nomor 99 tahun 2021, itu negara memberikan sanksi bagi mereka yang kemudian tidak mengikuti vaksinasi COVID-19. Sanksi tersebut bisa kemudian sanksi administrasi, sanksi denda, atau bahkan sanksi pidana. Sanksi administrasi di sini misalkan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau juga banyak dijadikan sertifikat vaksin untuk dapat dijadikan prasyarat untuk melakukan bepergian melalui surat edaran Satgas COVID-19. Sanksi denda itu tentu dilaksanakan atau diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk kemudian dilaksanakan melalui peraturan daerah, kabupaten kota, atau provinsi masing-masing. Sedangkan sanksi pidana seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Wabah yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 1 juta. Artinya, sanksi di sini sangat ditekankan kepada warga negara atau bagi setiap orang yang kemudian tidak melakukan vaksin. Yang keempat, tentu berdasarkan uraian yang sudah saya uraikan tadi, maka terjadi disharmonisasi baik antara Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan dengan PP nomor 99 tahun 2021. Tentu disharmonisasi ini harusnya tidak terjadi karena kemudian mestinya dalam pembentukan PP 21 tahun 2021 itu dapat kemudian menjadikan pedoman Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan Undang-Undang Kesehatan itu sebagai rujukan dalam pembentukan PP nomor 99 tahun 2021. Yang kelima, bagaimana bagi mereka yang memang tidak mau atau tidak berkeinginan untuk dilakukan vaksin? Tentu dengan berbagai macam alasan, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada yang alasan bersifat objektif, ada juga yang bersifat subjektif. Tentu oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang vaksinasi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka tentu ini dapat membingungkan masyarakat atau bahkan masyarakat dapat menjadikan alasan bagi mereka yang kemudian tidak melakukan vaksin COVID-19. Untuk itu, masyarakat dapat kemudian menjadikan alasan atas dasar ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan tentang kewajiban vaksin dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tentu, hal ini terdapat asas yang melatar belakanginya atau asas yang menjadi rujukan masyarakat, yakni terkait dengan asas atau prinsip lex superior derogat legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Untuk itu saya kira ini dapat dijadikan celah oleh masyarakat yang kemudian tidak ingin melakukan vaksin atau kemudian bagi mereka yang tidak mempercayai vaksinasi COVID-19. Yang keenam, bagaimana jalan keluar terkait dengan adanya disharmonisasi antara kewajiban vaksin bagi warga negara dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Maka tentu saya menyarankan itu terdapat setidaknya 2 jalan keluar. Yang pertama adalah executive review, yang kedua adalah judicial review. Executive review tentu kita dapat meminta kepada Presiden untuk kemudian membatalkan aturan terkait dengan kewajiban vaksinasi atau bahkan dapat meminta kepada anggota DPR untuk kemudian melakukan pengawasan
terhadap PP nomor 99 tahun 2021 tentang kewajiban vaksinasi. Tentu ini merupakan kewenangan dari anggota DPR untuk kemudian dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dari undang-undang atau bahkan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar. Untuk itu saya kira dapat kemudian bagi anggota DPR kita untuk kemudian mendesak kepada Presiden untuk kemudian membatalkan terhadap kewajiban pelaksanaan vaksin yang kemudian dituangkan melalui PP nomor 99 tahun 2021. Langkah yang kedua, masyarakat kemudian atau bagi mereka yang tidak berkeinginan melakukan vaksin, itu dapat kemudian melakukan uji materi terkait dengan kewajiban pelaksanaan vaksin, yakni sebagaimana tertuang dalam PP 99 tahun 2021. Karena saya kira alasan yang menjadi latar belakang terkait dengan kewajiban pelaksanaan vaksin, saya kira sangat kuat kemudian, yakni sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan dan juga bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar kita. Untuk itu kemudian saya sangat menyarankan kepada segenap masyarakat yang kemudian tidak mempercayai vaksin atau bahkan tidak berkenan dilakukan vaksin untuk kemudian melakukan uji materi terkait dengan PP nomor 99 tahun 2021 atau kemudian dapat melakukan desakan kepada anggota DPR untuk menggunakan kewenangan kontrol terhadap pembentukan peraturan pemerintah sehingga kemudian Presiden dapat membatalkan terkait dengan pasal yang berkenaan dengan kewajiban melakukan vaksin. Yang ketujuh, saya berharap kepada pemerintah untuk kemudian juga menghargai setiap pendapat dan ekspresi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat, termasuk kemudian bagi mereka yang tidak ingin melakukan vaksin atau kemudian bagi mereka yang berdasarkan alasan-alasan yang logis untuk kemudian tidak ingin melakukan vaksin. Untuk itu saya kira karena kebebasan berpendapat ini juga diatur dalam konstitusi kita, untuk itu tidak kemudian mengkriminalkan atau bahkan membungkam terhadap orang-orang yang kemudian memang tidak mempercayai vaksin dengan alasan-alasan tertentu. Tentu hal ini merupakan tugas berat pemerintah untuk kemudian dapat mengakomodir terhadap keseluruhan pendapat, termasuk bagi mereka yang tidak mempercayai vaksin atau kemudian bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk dilakukan vaksin. Yang kedelapan, terkait dengan sanksi pidana terhadap mereka yang tidak berkeinginan melakukan vaksin, saya kira kita harus mengedepankan asas ultimum remedium, di mana sanksi pidana atau sanksi-sanksi hukum lainnya merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif termasuk kemudian terhadap bagi mereka yang tidak mempercayai vaksin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.